perkuliahan mengenai pemrograman game. Kita lanjut di materi sebelumnya, yaitu menerapkan gerak ya, yang tadi sebelumnya sudah kita pelajari gerak FPS yang diterapkan pada pemrograman game objeknya tank. Oke, kalau kalian sudah membuat tank dengan gerakannya yang sebelumnya sudah diupload di YouTube atau Anda bisa lihat di YouTube, Anda bisa buka lagi ya, namanya dengan tank battle. Kita lanjut dengan gerakan yang lain, yaitu menembak dan lain sebagainya. Mungkin kali ini kita akan membahas mengenai gerak menembak ya, sambil menunggu loadingnya. Sabar, kita menunggu ya. Oke, oke, sudah muncul di sini ya objek tanknya yang sebelumnya kita jalan sudah dipraktekkan di video sebelumnya. Kita cek dulu ini apakah gerakannya seperti apa sekarang ini. Kita running ya, kita lihat dengan dimensi yang lain. Oke, ternyata meriamnya agak aneh nih ya, dia bisa turun ke bawah ini, harusnya tidak seperti ini ya. Kita beri batasan ya, batasan untuk gerak ke atas dan ke bawah ya, dengan cara yaitu dengan membatasi dengan fungsi clamp pada scriptnya. Oke, kita stop dulu ini, kita masuk ke bagian pengendalian ya. Di tank ini ya, scriptnya ada di sini. Kita buka di gerakan tank mungkin ya, gerakan tank. Oke, gerakan tank ini untuk maju mundurnya tank ya, bukan di sini. Berarti ini di daerah sini nih namanya. Nah, di muscle ya, muscle itu adalah bisa Anda lihat kalau di klik di muscle-nya. Nah, ini adalah laras meriamnya ya. Di situ ada script ya, namanya gerakan tank. Anda klik, di video sebelumnya sudah dijelaskan. Kita klik di gerakan tank. Nah, di sini sorry kok gerakan tank, gerak meriam ya. Di sini fungsi di sini adalah untuk menggerakkan meriamnya ya, termasuk turretnya, yaitu ke kiri kanan, kemudian laras meriamnya atas bawah. Oke, sekarang kita lihat di sini ada mouse X dan mouse Y. Ini berarti kalau kita gerakkan tank itu meriamnya kiri kanan ya. Sedangkan atas bawahnya itu adalah clamp. Nah, ini nih ya. Ini adalah clamp. Clamp ini fungsinya untuk membatasi gerak sudutnya ya. Mulai dari 90 ke negatif 90 ke 90. Berarti kalau kita mau batasi ya 90 kan berarti geraknya jauh ya. Berarti kalau kita mau batasi 45 derajat aja fungsinya, berarti kita di sini mulai dari min 45, kemudian 90 F ini kita ganti aja dengan 1 F aja ya, supaya gerakannya hanya dari datar kemudian naik ke atas ya. Naik ke atasnya juga sebatas 45 derajat. Oke, kita simpan.
kemudian kita running ya, kita coba. Ini upload, kita spill jadi 2 ya. Oke, kita tes. Nah, sekarang meriamnya sudah pada posisi default yaitu 45 derajat ya. Sorry, kok 45 derajat dan posisi datar. Nah, sekarang kita turunkan. Nah, dia akan ke batas ini ya, tidak turun sampai ke bawah ya, tapi sejajar ini. Kemudian naik ke atas ya, setinggi 45 derajat saja, enggak sampai sudut 90 derajat. Nah, seperti ini nih. Ini Anda bisa lihat sambil kita bisa jalan ya. Nah, posisi tanknya seperti ini nih, sambil kita bisa gerak-gerakkan. Nah, seperti ini nih. Nah, ini Anda bisa lihat gerakannya. Nah, ini meriamnya sudah betul posisinya seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat meriam ini supaya bisa menembak ya. Oke, kita stop dulu ini. Kita ke default. Di bagian ini kita bikin suatu script ya, script baru ya. Kita bikin script baru namanya aksi tembak gitu aja ya. Create script baru, aksi tembak, yang fungsinya adalah untuk memberikan aksi tembak pada tank ini. Oke, kita klik 2 kali, kita masuk ke scriptnya ya. Sudah, kita masuk ke sini. Nah, untuk aksi tembak ini kita butuh namanya input ya, input dari mouse. Ketika mouse klik kiri, maka kita akan melakukan aksi tembak. Tapi sebelumnya kita cek dulu ya. Kita cek dulu di bagian ini, project setting, di bagian input manager ya. Kita lihat di sini kebetulan sudah ada ya namanya fire 1, fire 2, fire 3. Ini klik kiri, klik kanan maupun tengah. Nah, untuk klik kiri Anda bisa lihat di sini left control, berarti sudah terdefinisi bahwa dia melakukan klik kiri untuk melakukan aktivitas tembak fire 1, dan klik 2 ini juga sama ya teman, identitasnya di mouse 1. Kemudian nah ini left shift ya, berarti shift kiri. Oke, kita ke fire 1 ya, fire 1 dulu ya. Kita masuk ke scriptnya, baru kemudian kita setting dulu di sini dengan kita tulis scriptnya, yaitu jika input ya, berarti membaca input titik get down key ya, get down key. Kemudian ini nama key-nya ini saya tulis dengan namanya shoot key aja ya, shoot key ya, ini atau tombol tembak gitu aja, tombol tembak, tombol tembak. Nah, ini bertanda merah karena di atas belum didefinisikan ya, apa namanya, untuk shoot key-nya. Nah, kita tulis public key, kemudian public tombol tembak, tembak ya.
karena tadi kita beri nama dengan tombol tembak. Terus kemudian tombol tembak koma ya, public keycode ya, definisinya sebagai keycode. Keycode itu adalah kode untuk input ya, input dari keyboard maupun dari mouse ya, input keycode. Nah sekarang kita lihat di sini ini sementara saya hapus dulu ya, apa namanya, dimatiin dulu, kita simpan dulu aja, terus kemudian kita cek ya, atau kita taruh dulu ini di sini, saya masuk ke sini. Oke, kita lihat di bagian tank ya. Di bagian tank ini secara keseluruhan berarti dia ada script untuk gerak. Nah sekarang kita tambahi gerak tank ini, selain menggerakkan tank ada namanya aksi tembak. Kita ambil ya, yang script tadi sudah kita bikin, ambil, kita drag, kita drop di sini. Nah berarti si tank ini sudah mempunyai script untuk menembak. Kita edit lagi yang di sini ya. Nah ini ya, ini sudah mengarah ke sini. Nah sekarang kita lihat di bagian tank ini ya, aksi tembak itu di sini sudah kita drag di sini, itu ada namanya tombol tembak. Nah tombol tembak ini ya, tombol tembak ini asalnya dari mana? Asalnya dari Kiko tadi yang sudah kita definisikan di bagian ini ya. Nah ini public key keycode. Keycode itu adalah library kumpulan dari input baik keyboard maupun mouse ya. Kemudian diberi nama tombol tembak. Nah, tombol tembak ini muncul di bagian komponen dari aksi tembak, tombol tembak. Nah, di sini karena dia keycode, maka dia punya pilihan banyak nih. Kita mau definisi sebagai apa? Mau mulai dari yang ada di sini ya, backspace untuk nembak, delete dan lain sebagainya, sudah didefinisi. Nah, sekarang karena kita mau menggunakan mouse, berarti kita cari yang di bagian mouse-nya ya. Ini agak lama untuk mencarinya karena di paling bawah ini. Nah ini mouse 0, berarti tombol tembak ini isinya adalah mouse 0. Nah sekarang kita masuk ke scriptnya. Nah berarti kita sudah mempunyai ini ya, tombol tembak ini berarti dia isinya adalah mouse 0. Nah sekarang kita lihat di bagian update. Update ini adalah semua perubahan yang ada di game, maka dia menjalankan update. Nah sekarang input get key down tombol tembak ini itu sudah berisi mouse 0 ya. Nah kalau sudah mouse 0 berarti kita tinggal aksi apa yang ada di sini ya. Kita lanjut aja langsung ya supaya tidak kelamaan. Nah tombol tembak, kemudian tombol tembak ini nanti saya isi dengan aktivitas menembak, tetapi dari suatu fungsi. Berarti kita bikin suatu fungsinya dulu di sini ya. Misalnya menembak ya, menembak, menembak. Nah ini berwarna merah karena memang belum kita definisikan bahwa ada suatu function ya, menembak di sini. Kita lihat di bagian
Yang lain berarti kita tulis dengan private void ya, kemudian menembak. Nah, kita sudah dapat get key down menembak, dia memanggil menembak. Nah, sekarang menembaknya ini kita lanjut dengan apa yang mau dilemparkan untuk ditembak, yaitu objek peluru berarti ya. Nah, kita bikin satu objek peluru di sini. Objek peluru spare ya. Spare berarti objek peluru sementara ini yaitu bola ya. Spare kita tulis dengan nama peluru meriam. Nah, peluru meriam ini kita buat sebagai objek prefab ya. Karena memang menembak ini kan tidak hanya satu kali, tapi proses yang berulang-ulang ya. Proses berulang itu peluru satu, peluru dua, peluru tiga dan seterusnya. Nah, itu diulang-ulang, maka kita butuh objek ini menjadi suatu objek prefab. Nah, sekarang kita buat suatu folder di sini, namanya folder objek game. Objek game yang fungsinya adalah untuk membuat prefabnya ya, menampung prefab dari peluru meriam yang kita bikin ini. Kita ambil peluru meriamnya ini, kita drag and drop di objek game. Nah, sekarang kita sudah mempunyai peluru ya, yang statusnya adalah prefab ya, prefab ya, yang siap untuk diulang. Nah, kemudian kita buat lagi di bagian tank ini yang menampung selain tombol tembak, yaitu objek pelurunya. Nah, kita bikin objek pelurunya di sini. Berarti kita buat, klik di sini ya. Kita buat public game ya, public. Kemudian game object ya, untuk menampung peluru tersebut. Peluru. Oke, sudah, kita save. Kita balik lagi ke sini. Seharusnya di sini sudah muncul variabel untuk menampung peluru. Properti ya, atau komponen boleh. Nah, kita sudah mempunyai peluru di sini ya, untuk menampung peluru prefab. Nah, sekarang kita ambil dari objek game yang peluru prefab tadi, kita drag and drop di sini. Nah, sudah. Berarti si tank ini sudah mempunyai terisi objek peluru, yaitu peluru meriam. Nah, sekarang peluru meriamnya kita buat aksinya ya. Nah, sekarang kita sudah yang tadi ya, input get down, berarti kita ketika kita klik kiri, kemudian dia aksinya adalah menembak. Nah, apa yang ditembakkan? Berarti yang ditembakkan adalah peluru. Nah, untuk membuat peluru ini terlempar, berarti kita bikin suatu ini ya. Kita pesan game objeknya dulu ya. Kita buat apa namanya? Di sini ya, sorry, di sini game objek, kemudian sebut aja namanya proyektil ya. Proyektil, istilah peluru meriam itu kan
Setiap peluru itu kan proyektil ya. Proyektil kemudian dengan fungsi instantiate ya, instantiate itu ketika mau menggunakan suatu objek game yang berulang-ulang. Kemudian tadi namanya apa? Peluru ya. Berarti kita sebut peluru tadi ya, peluru yang ada di sini. Kemudian awal dari peluru itu meluncur. Nah, awal dari peluru itu muncul, maka kita tulis dulu aja ya, awal peluru. Awal peluru, kemudian posisinya. Nah, ini belum muncul ya karena kita belum bikin untuk awalan peluru. Kita buat dulu di sini. Kita kembali ke sini ya. Kita buat awal peluru ini meluncur. Nah, awal peluru ini muncul itu ada di sini nih. Nah, ini kebetulan ada ini di sini ya. Ini saya hapus dulu aja ya. Nah, turretnya di sini, kemudian larasnya di sini. Nah, berarti kita buat di sini ya. Objek create empty project, create empty ya. Create empty ini pakai awal peluru. Nah, ini fungsinya untuk peluru itu muncul ketika pertama kali ditembakkan ya. Kita lihat awal peluru ini. Nah, ini mestinya selaras dengan ini ya. Kita geser aja ini karena di ujung laras ya mestinya ya. Supaya enak ini kita bikin perspektif aja ya. Nah, kita lihat awal peluru ini sudah pas belum ya. Kira-kira sudah pas ya. Letaknya ini ya. Yang jelas dia ada di posisi ujung di sini nih. Nah, kita lihat dulu ya, di bagian ini aksi nembak ya. Ini namanya awal peluru ya. Berarti awal peluru harusnya termasuk di dalam sini ya. Berarti kita klik ini aksi tembak. Kemudian kita buat awal pelurunya ya sebagai objek dengan untuk mengidentifikasi ya. Public object transform ya, public transform. Kemudian awal peluru. Nah, ini awal peluru. Kemudian kalau sudah kita bikin di sini awal peluru, kemudian posisinya, posisi, kemudian quartenion titik identity. Quaternion adalah fungsi untuk memutar-mutar ya, menggerakkan suatu objek 3D ya, quaternion. Anda bisa lihat di referensi ya, mungkin saya lupa juga ininya. Kemudian kalau sudah, berarti kita sudah mendefinisikan bahwa proyektil ini ya, proyektil itu adalah suatu objek ya, peluru yang
siap untuk diaksikan ya. Aksinya awalnya ini posisi awal yang tadi ya, awal peluru, kemudian coordinate identity ya, quaternion ya. Quaternion itu satu fungsi untuk mengubah posisi objek gitu ya, posisi objek entah itu memutar, menggerakkan dan lain sebagainya. Nah, kemudian proyektil ini kita berikan suatu gaya ya, suatu gaya. Berarti kalau ada gaya berarti dia butuh namanya get komponen rigid body. Get komponen, kemudian rigid body, kemudian berikan ini apa namanya, add force ya, kekuatan ya. Tapi ini belum muncul, mungkin fungsi yang lain yang belum kita tambahkan, yaitu unit. Ini sudah ya, unity engine. Oke, ini sudah komplit. Berarti kita ya dulu di sini proyektil get komponen rigid body sudah. Oke, ini kurang ini ya, kurang buka kurang tutup. Kemudian force ya, add force berikan kekuatan. Nah, kekuatan ini awalnya berasal dari awal peluru ya. Awal peluru arahnya adalah menuju maju, forward berarti depan, yang kok jadi hilang ya, forward, kemudian normalize ya, maju dikali dengan kecepatannya. Nah, ini kita definisikan dulu kecepatan pelurunya ya. Kecepatan peluru berarti kita tulis dulu sini ya. Ini dengan publik ya. Kemudian float. Float itu maksudnya supaya dia nilainya bisa desimal ya. Kecepatan peluru ya. Nah, karena ini public float kecepatan peluru yang posisinya ada di aksi tembak, maka nanti muncul juga statusnya ya di objek ya. Aksi tembak itu ada ketambahan kecepatan peluru. Kemudian selain kecepatan peluru, ada peluru itu hidup ya. Peluru itu hidup itu ketika peluru itu dieksekusi, ditembakkan, maka dia punya umur supaya nggak muncul terus ya. Public float, kemudian umur peluru, itu aja, umur peluru. Nah, kita lanjut lagi di sini ya. Kita normalize, kita berikan kecepatan peluru, kemudian kita berikan force impulse, force mode ya, force mode nya impulse. Force mode impulse Anda bisa lihat di referensi ya. Anda ikuti aja dulu ini. Nah, sekarang kita sudah memberikan sifat pada peluru ini, yaitu kecepatan apa namanya, awal dari pelurunya ini asalnya dari mana, kemudian kecepatannya berapa dan kekuatannya berapa, sudah melekat yang ada di sini. Baru kemudian kita ulang dengan menggunakan start coroutine ya, start coroutine, kemudian berikan juga
suatu fungsi yang lain ya. Ntar oke, kita beri fungsi yang lain, destroy ya. Ntar ini destroy proyektil hidup ya. Proyektil hidup mana ini? Proyektil hidup. Proyektil kita tulis dulu ya, nanti keterangan yang kurangnya baru kita tambahkan sendiri nanti. Kemudian proyektilnya, itu ya bagian ini ya. Kemudian peluru hidup, umurnya peluru ya. Peluru hidup namanya umur peluru ya. Umur peluru. Oke. Nah, ini satu fungsi, yaitu kita belum bikin fungsinya di sini. Kita tulis fungsinya private, kemudian enumerable ya, enumerator dinamakan dengan destroy proyektil hidup. Proyektil hidup. Kita sesuaiin yang ada di sini nih. Nah, kemudian ini kok loncat ya. Kemudian ada game objek proyektil, kemudian float, delaynya ya, waktu hidupnya berapa ya. Terus kita beri fungsinya ya, yield return untuk menunggu ya, wait for second. Kemudian kita isi dengan delaynya. Nah, berarti nunggu berapa lama dia delay untuk hidup. Baru kemudian setelah melewati delay maka kita destroy ya. Destroy berarti kita ya hilangkan ya, proyektil. Kita hilangkan proyektil. Oke, kenapa ini merah? Mungkin salah tulisan ya. 4 seconds. Wait 4 second. Oh ya, new ya mestinya ini. New wait 4 second. Oke. New karena satu peluru, satu destroy ini ya. Oke, kita sudah mempunyai aksi menembak ini. Kita simpan dulu. Berarti kita kembali ke sini untuk memberikan nilai awal dari masing-masing ya. Peluru hidup, kemudian kecepatannya berapa dan awalnya dari mana. Kita tunggu dulu ini. Oke, sudah. Kita klik dulu di bagian ini ya. Tank kita lihat di aksi tembak. Nah, aksi tembak ini kita lihat ini ya, ada peluru meriam, kemudian kenapa kalau ada, oh ini masih ada error ya.
force mode impulse, kita klik aja. Ini errornya di mana ini? Oh, impulse ya, mestinya impulse ini, impulse ya ini. Nah, ini kita hapus. Oke, kita balik lagi ke sini sehingga ini nggak ada merah lagi ya. Kita tunggu hingga dia siap. Oke, sudah. Kita lihat ya. Nah, ini ada peluru ya. Peluru itu peluru meriam sudah kita drag and drop. Kemudian awal peluru itu dari sini ya. Kita ambil, kita masukkan ke sini. Mouse sudah kecepatan peluru. Nah, sekarang kita beri kecepatan pelurunya misalnya ya, berapa ya? 30 aja ya. Kita tes dulu aja ya. Umurnya 3 detik. Oke, umur 3 detik. Oke, sekarang kita tes ya tembakan dari tank ini. Nah, kita lihat ini masih ada error ya di sini. There is no rigid body pada peluru meriam clone. Nah, kita lihat ini sebelum kita masuk di sini kan awal peluru nih. Pelurunya muncul kan dari sini nih awalnya. Ini kebetulan kelihatan. Nah, kita lihat rigid body attach peluru meriam. Oh, berarti kita belum mempunyai rigid body mungkin ya. Kita klik dulu aja di sini aksi tembak. Kemudian kita lihat ya di scriptnya ini bagian mana ini? Itu di bagian ini nih rigid body get component. Karena dia ada di peluru, maka kita cek. Mestinya peluru ini mempunyai komponen rigid body. Ya, kita lihat ini. Dia sudah mempunyai komponen rigid body belum ini? Oke, kita klik di sini ya. Di prefabnya. Oh, ini ternyata dia belum mempunyai rigid body ya. Kita masuk ke game objeknya, kemudian kita beri add komponen baru. Sorry, ini salah. Remove ya. Yaitu rigid body. Ya, oke. Kita tes, mestinya di sini sudah mempunyai rigid body juga. Nah, kita sudah punya rigid body di peluru. Kita tes dengan kita tes lagi ya. Oke, kita lihat. Nah, ini ya, sudah muncul. Tetapi kenapa kok aneh ini ya? Mestinya ada di ujung meriam, ini kok malah di tengah ini ya. Nah, kita lihat ini, kita hentikan dulu. Kita lihat ini di sini ya, keanehan ini ya. Nah, ini nih. Loh, ini kok tidak di ujung meriam ya? Mungkin kita salah menentukan awalnya. Kita lihat di bagian ini dulu ya, apa namanya? Awal mungkin ya, di awal ini kita lihat objeknya ini. Awal peluru nih. Nah, ini nih kita lihat nih awal peluru ya. Asalnya dari sini. Ini kita running. Kita coba gerakkan ini. Ternyata nggak sesuai ya ini ternyata ya. Yang awalnya ini. Mestinya awalnya ngikuti ujung laras meriam ya. Tapi dia masih di sini. Nah, karena ini kita lihat di sini ternyata dia masih si awal peluru ini ikut di turret ini ya. Turret itu adalah yang bangunannya ini ya, di atas tank ini ya, tempat kontrolnya ini.
Nah, ini mestinya kita pindah aja di muscle ya. Muscle itu, nah ini ya, supaya dia ngikut muscle. Coba kita tes, kita klik ya. Caranya gini ya, klik awal peluru, kita pindah di muscle. Sekarang kita tes. Oke, sudah. Nah, sekarang sudah ngikut ya, ngikut di laras tanknya. Oke, kita bisa gini ya. Ya, ini sudah sesuai ya. Oke. Karena kita sudah sesuai, berarti selesai sudah kita pada sesi menembakkan peluru ya. Tapi masalahnya pelurunya ini terlalu besar, Pak. Oke, kalau terlalu besar ya tinggal kita perkecil ya. Kita perkecil di ini, kita masuk bagian sini mungkin ya. Tadi di mana itu? Game object ya. Game object, kita perkecil aja ini. Kira-kira aja ya. Oke, kita coba. Oh, ya itu ya, kelihatan kecil-kecil ya. Ini objeknya ya. Anda bisa lihat itu. Nah, ini sudah pelurunya jadi kecil. Kalau mau di set ini apa namanya kecepatan pelurunya, maka bisa langsung di bagian peluru aksi tembak ini kecepatan pelurunya kita ganti ya dengan misalnya 100 gitu ya. Nanti akan ada bedanya. Kita klik. Mungkin hampir tidak kelihatan kali ya. Oh, masih kelihatan ya. Nah, ini bedanya kan lebih cepat. Oke, baik, sampai sini dulu ya mengenai menambahkan aksi menembak pada tank ini ya. Silakan Anda ikuti instruksi yang ada sesuai dengan yang ada di sini. Untuk deskripsi apa namanya code-nya yang lengkap Anda bisa dilihat di bagian deskripsi video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.